Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal, juga sebagai Menteri Agama Republik Indonesia Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Nasruddin Umar MA, segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Imam Muadzin, mungkin khusus guru kita yang insya Allah akan menghantarkan kajian dialog zuhur siang hari ini, Al-Mukarram Kiai Haji Abu Hurairah Abdussalam LCMA, para alim ulama, para asatidz, hadirin wal hadirat, juga para pemirsa yang mengikuti kajian ini melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Semoga kita semua dihantarkan rahmat, kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, setelah kita menunaikan salat zuhur dan salat sunnah ba'diyah, akan dilanjutkan dengan kajian. Pada hari ini kan kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan mudah-mudahan akan memberikan masukan ilmu kepada kita untuk kita senantiasa memperbaiki amal ibadah kita. Untuk lebih efisiennya waktu, mari kita langsung mengikuti kajian ini dengan mengawali membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Mukarram Kiai Haji Abu Hurairah Abdussalam LCMA dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa khitamil anbiya'i wal mursalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila anwaril ma'rifati wal ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal, baik itu yang hadir di lantai utama Masjid Istiqlal pada siang hari ini, maupun Bapak Ibu yang mengikuti kajian dialog zuhur dari melalui channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rezeki yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua, baik itu nikmat zahir, nikmat batin, baik itu rezeki berupa materi maupun non materi. Tentu kita semua berharap semoga seluruh rangkaian aktivitas kehidupan kita di dunia ini dinilai sebagai amal ibadah yang insya Allah akan memperberat timbangan pahala kita di hari akhirat nanti. Baik, pada kesempatan ini kita akan kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, dan setelah kita menguraikan hadis yang cukup panjang, hadis yang menceritakan tentang kisah taubatnya sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik. Hadisnya sekitar tiga halaman, ya, butuh sekitar 5 sampai 6 pertemuan. Nah, yang akan kita kaji hadis pada siang hari ini juga tentang kisah taubat seorang wanita. Ya, saya bacakan dulu terlebih dahulu bunyi teks hadisnya. Wa an Abi Nujaih
bidhammin nun wa fathil mim, Nujayd. Siapa itu Abu Nujayd? Beliau adalah Imran ibn al-Husayn, pakai shad ya, ibn al-Husayn al-Khuzai, seorang sahabat Nabi, dan kebetulan bapaknya juga ini sahabat Nabi. Bapaknya yang bernama Husayn ibn Ubaid al-Khuzai. Makanya di sini disebut radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya siapa? Imran ibn Husayn al-Khuzai dan bapaknya Husayn ibn Ubaid al-Khuzai. Anna imra'atan min Junayha, anna imra'atan min Juhayna, bukan Junayha ya, Juhayna, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya qubla min az-zina. Jadi ada seorang perempuan ya, imra'ah min Juhayna, dari suku atau kabilah Juhayna. Jadi kabilah Juhayna ini, kampungnya itu, kampung Juhayna itu berada di sekitar Madinah dan Yambuk. Kalau Bapak Ibu pernah ke Madinah atau pernah ke Saudi umroh apa haji, ada daerah namanya Yambuk dan Madinah. Nah, di sekitar situlah kampung Juhayna ini. Cuma sekarang kampung Juhayna ini sudah tidak ada. Ini kampung sangat tua sekali. Kenapa? Karena penduduk atau suku Juhayna ini sudah terpecah. Ada yang tinggal di Madinah, ada yang tinggal di Yambuk, ada juga yang tinggal di pesisir Laut Merah. Ya kayak orang Betawi di Jakarta lah. Mana kampung Betawi? Orang Betawi udah pindah ke Citayam, pindah ke Bojo, ke Bekasi, ya. Nah seperti juga ini orang Juhayna ini udah berpecah. Dia datang, perempuan ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya qubla min az-zina. Sedang dia ini hamil karena perbuatan zina. Faqalat, lalu perempuan ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabtu haddan. Asabtu haddan. Ini kata kiasan yang sangat halus sekali ya bahasanya. Kata dia, kata perempuan ini, wahai Rasulullah, saya sudah melakukan perbuatan yang saya itu pantas untuk dihukum hak. Ya. Fa'aqimhu alayya, maka tolong ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had atas saya. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Jadi Nabi kalau didatangi seseorang yang memintanya untuk dihukum, ya, ini pengakuan ya, maka Nabi itu tidak langsung menghukum orang. Dalam kasus perempuan dari Juhayna ini dipanggil walinya. Faqala, Rasulullah berkata, ahsin ilaina. Mana walinya perempuan ini? Mana bapaknya atau saudaranya? Tolong berbuat baiklah kepada perempuan ini. Ini contoh yang luar biasa. Ini yang kita umatnya ini jarang sekali mencontoh perbuatan Nabi. Jadi kalau ada ketahuan di kampung kita ada perempuan yang berzina, itu luar biasa, dicaci, dimaki.
Padahal orang itu sudah bertaubat, ya, mempermalukan keluarga, apa namanya istilahnya itu, bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Rasulullah, apa kata Rasulullah terhadap perempuan ini? Perbaiki, apa? Baiki, ya, berbuat baiklah terhadap perempuan ini. Fa'idha wada'at fa'tihi. Apabila dia sudah melahirkan, maka bawa perempuan ini ke saya. Artinya, seorang yang dalam keadaan hamil, perempuan yang dalam keadaan hamil, itu tidak boleh dihukum, Pak. Karena kalau dia dihukum, maka janin anak yang dikandungnya itu akan ikut tersiksa. Ini kelembutan, ya, syariat Islam, ya. Fafa'ala, lalu wali dari perempuan ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika perempuan ini sudah melahirkan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, fasyuddat 'alaiha thiyabuha. Kemudian perempuan itu dikencangkan. Rasulullah memerintahkan untuk mengencangkan pakaiannya. Ya. Kenapa? Karena takut pada saat dirajam ini akan kelihatan auratnya. Jadi mungkin kalau dia berpakaian itu jangan sampai pada saat dirajam karena kesakitan terbuka auratnya. Summa amara biha farajamat. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajam. Summa shalla 'alaiha. Kemudian Rasulullah menyolati, mensolatkan. Benar, bahasa Indonesia benar kan? Mensolatkan atau menyolati, ya. Disolatkan sama Rasulullah. Begitu Umar Ibnul Khattab melihat Rasulullah mensolatkan jenazah yang dirajam tadi, perempuan pezina itu, faqala lahu Umar, lalu Umar berkata, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Rasulullah, engkau solati perempuan itu padahal dia sudah berzina? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad tabat. Perempuan ini sudah bertaubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athu. Jadi taubatnya perempuan ini, perempuan pezina ini, itu nilainya sama dengan 70 orang Madinah. Jadi taubat itu bertingkat-tingkat, Pak, ya. Ini taubat tingkat tinggi ini, Pak. Beliau mengakui dosanya, ya, padahal sebenarnya kalau dia sembunyi-sembunyi bisa. Dia nikah pura-pura tidak berbuat apa-apa bisa, Pak, dia bisa lari. Tetapi dia mengakui, dia tersiksa, dia gelisah. Akhirnya dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersedia dihukum. Walaupun dia tahu bahwasanya akibat daripada keterus terangannya kepada Rasulullah dia akan dihukum. Ini adalah taubat tingkat tinggi. Jadi taubat itu bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang taubatnya ya males-malesan, biasa-biasa aja, ya, asal taubat aja begitu. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala, kata Rasulullah, apakah engkau mendapatkan yang lebih baik, yang lebih bagus daripada perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Ya.
Hadis riwayat Muslim wa Ahmad. Jadi hadis ini mengisahkan tentang seorang wanita yang sudah berkeluarga, al-muhsanat, ya, melakukan perbuatan zina, maka dia minta untuk dirajam. Ya. Kalau orang yang baru berkeluarga, ghairul muhsin, ya belum menikah, maka hadnya itu, hukumannya itu hanya didera, dicambuk 100 kali. Kenapa mesti ditegakkan had, ditegakkan hudud? Agar supaya untuk menjaga kesucian masyarakat, jangan sampai kacau balau, ya. Kalau tidak ditegakkan hukum ini, maka orang bebas melakukan apa saja, dan ini tidak boleh. Dan termasuk ad-daruriyat al-khams, ya, 5 daruriyat itu kan termasuk salah satunya adalah hifdzun nasab, menjaga nasab. Jadi mengenai hukum had, hudud dalam syariat agama Islam itu, seseorang yang ditegakkan hukum had itu kan ada dua Pak. Yang pertama itu ketahuan, dia ketahuan kalau dia itu berzina. Tetapi untuk mengetahui orang itu berzina ini syaratnya sangat susah sekali dan hampir tidak ada, Pak. Jadi hampir tidak ada orang yang dihukum karena berzina itu ketahuan. Syaratnya susah, Pak. Harus ada 4 saksi yang adil, yang melihat langsung timba itu masuk ke dalam sumur, bahasa kiasannya, atau benang itu masuk ke dalam jarum. Harus dilihat, Pak. Kalau 4 orang ini yang melihat hanya 3, timba masuk ke sumur atau kemaluan masuk ke dalam kemaluan, yang satu hanya melihat dia pergi berduaan atau hanya berciuman, ini 4 orang ini dicambuk, Pak. Berarti persaksiannya palsu. Makanya hati-hati menuduh orang berzina, hati-hati. Enggak gampang. Syaratnya sangat berat. Harus 4 orang melihat timba masuk ke dalam sumur. Itu kalau ketahuan. Dan Rasulullah SAW seolah-olah itu enggan menghukum orang yang mengaku berzina. Enggak, Rasulullah. Contoh kasusnya itu adalah Ma'iz bin Aslam. Dia datang kepada Rasulullah, saya sudah berzina, tolong hukum saya. Rasulullah pura-pura enggak dengar, dicuekin, Pak. Kemudian datang lagi yang kedua kalinya, Rasulullah, saya ini benar-benar sudah melakukan perzinahan begini. Kamu buka aib kamu sendiri ya? Rasulullah pura-pura enggak tahu. Ketiga kalinya Ma'iz bin al-Aslam ini datang lagi. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, tolong periksa orang itu. Apa dia stres? Apa dia orang yang putus asa? Apa bagaimana? Tolong dicek. Keempat kalinya datang lagi, Pak, Ma'iz al-Aslam itu. Benar Rasulullah. Akhirnya yang keempat itu baru Rasulullah SAW menghukum merajam dia. Dan pada waktu itu Ma'iz bin Aslam ini sebenarnya bisa lari dia karena kesakitan. Ya, pada saat dirajam dia lari, tapi pada saat dia lari ada seorang sahabat yang melempari kepalanya tulang mungkin tulang unta kali ya, besar, tas, pas kena kepalanya dengan kaki, itulah dia meninggal. Padahal pada saat orang si Ma'iz al-Aslam ini lari, Rasulullah itu membiarkan dia aja dia lari. Dia sudah diterima taubatnya kok. Seperti itu. Jadi yang dilihat itu adalah taubat kita. Nah, begitu pula dengan kisah wanita ini, karena dia mengaku, tidak begitu dia mengaku langsung dihukum, tidak. Diberi waktu dulu dan lain sebagainya. Dan ulama itu berpendapat bahwasanya
orang yang yang mengaku telah melakukan perzinahan itu bisa, kalau seandainya dia sudah bertaubat, dia tidak perlu berterus terang, dia cukup dengan taubat. Saya sudah taubat, saya sudah selesai, nggak perlu dia ke hakim, tolong merajam saya atau enggak. Kecuali dia khawatir kalau setelah bertaubat itu dia masih melakukan terus menerus itu, baru para ulama sebagai ulama memerintahkan lebih baik dia lapor ke hakim untuk segera dirajam. Demikian kira-kira apa yang bisa saya sampaikan, karena Pak Menteri Agama ada acara di lantai utama. Demikian, Allahu a'lam bishawab, Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, sungguh dalam sekali apa yang menjadi makna dari penyampaian guru kita tentang taubat dari seorang berdosa yang sudah berzina, kemudian dia bertaubat, sehingga taubatnya itu adalah taubat yang sungguhnya taubat yang istimewa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dari sifat taubat yang begitu luar biasa. Apa yang kita lakukan itu dosa kecil, ditumpuk-tumpuk, lama-lama menjadi besar, dan tentunya itu adalah harus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbatasnya waktu, maka mari kita sama-sama, nggak ada dialog ya Pak ya, hari ini ya, terbatas waktu, mari kita sama-sama mengakhiri kajian ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf bila ada berkata sikap yang kurang berkenan, dan tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, teristimewa kepada guru kita Bapak Kiai Abu Hurairah Salam RCMA. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.